Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa bersilaturahim dalam kajian rutin kita. Semoga pertemuan ini menjadi keberkahan, menjadi jalan Allah menganugerahkan rahmat dan juga karunia-Nya kepada kita semuanya. Serta salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita termasuk umat Nabi yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab Shahihul Bukhari. Ya, masih Kitabul Buyub, bab jual beli. Karena panjang sekali yang beliau bahas ya. Hari ini kita akan mulai dari bab ma yutanazzahu minasyubuhat. Bab segala sesuatu yang dijauhi dari hal-hal yang subhat. Ya. Yutanazzah di minat tanazzuh. Yuqalu tanazza ida bauda. Jadi dalam bahasa Arab tanazzuh itu artinya jauh, menjauhi gitu ya. Makanya jalan-jalan dalam bahasa Arab disebutnya nuzhah. Nuzhah. Karena jalan-jalan itu pasti menjauhi tempat dia berasal gitu ya itu. Min nazaha nazahatan wa minhu tanzihullahi ta'ala. Makanya kita sering mendengar dalam bahasa Arab tanzihullah. Artinya apa? Tab'iduhu amma la yajuzu alaihi minan naqais. Menjauhkan Allah dari segala hal yang tidak layak bagi Allah gitu ya, itu namanya berarti tanzih, berupa kekurangan. Kan enggak mungkin Allah memiliki sifat-sifat kurang. Nah, hadisnya adalah Haddatsana Qabisatu, haddatsana Sufyan an Mansur an Talhata an Anas radhiyallahu anhu. Dari Qabisah, dari Sufyan, dari Mansur, dari Talhah. Ini semuanya ulama dari Kufah katanya ya. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, qala marran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati bitamratin, kurma masqutatin, yang terjatuh gitu. Dalam bahasa Arab terkadang isim maf'ul maknanya isim fa'il maknanya isim maf'ul. Jadi terkadang pelaku jadi objek jadi pelaku gitu, terjemahannya bisa begitu. Nah, di sini kurma itu bukan dijatuhkan, tapi kurma itu biasanya sakot itu jatuh gitu ya. Harusnya yang paling tepat kata para ulama bitamratin saqitatin. Tapi terkadang dalam bahasa Arab ketika sesuatu yang sudah umum dipahami ya tidak jadi masalah, walaupun kita kaji di ilmu tasrif nanti wajannya berbeda begitu, wajannya tidak tepat gitu ya. Faqala, lalu Nabi bersabda, laula antakuna shadaqatan, seandainya saya tidak khawatir bahwa kurma itu adalah kurma sedekah, la akaltuha, aku akan memakannya. Ini bab syubhat Bapak-bapak semuanya ya. Syubhat itu adalah yang belum jelas antara halal dan haramnya begitu ya, itu masih 50-50 begitu ya itu. Nah, dari hadis ini ada beberapa hal yang bisa kita petik. Yang pertama adalah sedekah, zakat, infak itu haram bagi Nabi dan keluarga Nabi. Tidak boleh begitu ya, itu tidak boleh. Makanya Nabi mengatakan inna shadaqata la tanbaghi li ali Muhammad, katanya. Sedekah ini atau zakat itu tidak layak bagi keluarga Nabi. Makanya sampai sekarang pun Habib-habib itu yang
Habib-habib yang betul-betul ya begitu ya nisbahnya sampai Nabi pasti tidak akan makan sedekah, paling makan hadiah begitu ya, itu boleh, tapi sedekah tidak boleh. Karena apa? Innama hiya awsakhun nas, karena sedekah zakat itu adalah dakinya manusia. Itu bahasanya daki itu kotor gitu ya. Kotor itu bukan berarti sesuatu yang buruk sebenarnya, hanya saja bagi Nabi dan keluarganya itu tidak layak. Karena apa? Karena bagi orang yang mulia itu bukan sedekah tetapi hadiah, kan gitu. Kalau sedekah itu kan seperti ngasih kepada orang yang di bawah gitu kan itu. Makanya jangan misalkan kita ngomong ke kiai kita, Pak Kiai aya sedekah kang Pak Kiai, itu menghina itu teh Pak. Gitu ya. Pak Kiai ada zakat buat kiai gitu ya. Nah, gitu ya. Hikmahnya bagi kita tentu ya, bukan berarti tidak boleh sebenarnya Pak Kiai atau gitu ya gitu. Tapi kalau untuk kiai, untuk guru kita itu bahasanya apa? Hadiah gitu. Pak Kiai ini ada hadiah buat Pak Kiai. Karena kalau hadiah itu berarti apa? Kepada orang yang selepel atau orang yang kita hormati, kan gitu. Ya. Ini hadiah. Jadi ada penghormatan di situ. Itu pertama ya. Yang kedua, karena yang namanya apa? Karena yang namanya Nabi itu, mohon maaf ya, tadi haram untuk memakan zakat, kemudian apa? Sedekah. Maka ketika Nabi mendapati ada kurma begitu yang terjatuh begitu, waktu itu pernah kurmanya itu berada di rumah Nabi. Nah itu kan ada kemungkinan dua. Kemungkinan pertama adalah Nabi itu membawa untuk membagikan kemudian terjatuh sebagian. Nah, karena Nabi kan terkadang membagikan zakat, gitu kan itu. Atau yang kedua adalah itu merupakan kurma milik Nabi. Nah, ada yang memberikan hadiah kepada beliau atau beliau membelinya, begitu ya itu. Nah, karena tidak jelas, Nabi meninggalkan itu, Pak. Inilah yang dalam bahasa kita disebut wara'. Wara'. Jadi wara' itu kalau kita nggak yakin bahwa itu tentang halal dan haramnya begitu, maka lebih baik kita tinggalkan. Walaupun sekali lagi mohon maaf, walaupun kalau bagi kita kan kita mah nggak haram tuh makan apa, makan sedekah nggak haram. Ya misalkan punten, ini di masjid nih Pak tuh, kayak jambu rag-rag begitu kan, itu jambu teh milik siapa? Milik. Nah jambu rag-rag itu kan bisa milik orang lain, ya begitu ya. Kemudian yang kedua bisa ini adalah mungkin ada orang memberi kan gitu, boleh saja kan gitu memakannya. Nah gitu. Nah bagaimana? Nah bagi kita sebenarnya secara hukum menurut para ulama diperbolehkan kalau kita sesuatu yang kecil mah, walaupun lebih utama untuk tidak dimakan, namanya wara gitu. Namanya wara. Bilih misalkan Bapak gaduh tangkal buah begitu ya, kemudian buahnya jatuh, nah kemudian mohon maaf tetangga juga punya buah yang sama begitu ya. Nah, ini buahnya buah yang mana itu? Buah kita atau buah yang tetangga kita? Bagaimana hukumnya? Kalau bagi kita mah boleh itu mah Pak. Bagi kita boleh. Daripada buah tersebut jadi busuk, tidak termanfaatkan gitu ya. Tapi kalau lebih baiknya kata para ulama tanazu wara' tadi dijauhi dengan cara disedekahkan untuk orang lain, tidak kita makan, gitu, ya itu. Berdasarkan di sini. Karena ada sabda Rasul, la akal tuha, aku akan makan tuh. Berarti boleh tidak dimakan? Boleh. Hanya saja Rasul makan haram apa? Sedekah. Jadi Rasul tinggalkan. Nah, kalau kita kan nggak haram sedekah, jadi boleh aja dimakan, begitu itu. Kemudian di sini juga mengingatkan kepada kita bahwa luqatah, Pak. Luqatah itu barang temuan ya. Itu sesuatu yang bernilai. Itu diumumkan selama setahun. Tetapi kalau sesuatu yang sepele nggak perlu diumumkan gitu. Bapak punten ya, misalkan ketemu makanan ya. Makanannya wajib gitu ya. Atau napi apa yang pokoknya mah yang tidak sifatnya lama ya gitu ya. Nah, gitu. Di masjid gitu, wah Bapak umumkan, iya wajib nusaha gitu ya, nah, gitu. Nah, kemudian Bapak simpan kan setahun Ustaz simpan heula, atau buruk Pak, rusak gitu ya, udah makan aja, nggak apa-apa.
Nah, gitu ya itu. Karena sesuatu yang sepele menurut para ulama demikian. Walaupun lebih baik kita tidak memakannya disedekahkan untuk orang lain yang membutuhkan. Gitu itu kata para ulama ya gitu. Tapi kalau barangnya bisa disimpan 1 tahun kayak jam tangan, emas atau apapun lah gitu. Itu mah umumkan dulu 1 tahun. Kalau setelah 1 tahun tidak ada yang ngaku maka boleh ya gitu. Milik masjid. Kalau di Unsil itu lihat Pak, di Masjid Unsil itu di kotaknya itu pasti banyak jam itu ya Pak. Kan biasa kan kalau orang sholat itu wudu itu apa? Simpan dulu jam tangannya di atas, kemudian wudu aja. Tidak ingat itu jamnya di mana, simpan aja diumumkan di luar, gitu disimpan. Yang kehilangan jam silahkan ngambil sendiri, begitu aja. Gitu. Tapi kalau lebih dari 1 tahun sudah jadi milik siapa? Yang menemukannya, berarti di situ untuk masjid. Gitu. Tapi kalau untuk sesuatu barang yang sepele, yang mohon maaf bisa hancur, rusak kalau dibiarkan dan tidak termanfaatkan, lebih baik manfaatkan aja dulu, gitu ya. Gimana Ustaz kalau ada yang ngaku udah kita makan bugis teh ya, tiba-tiba bunten Pak Ari ada tadi ninggal bugis tadi masjid 2. Mohon cenah atus ditedam ari teh saya teteh nu abi kumaha tuh gentosan teu kedah. Nah gitu biasanya ya. Tapi kalau harus ganti ya ganti gitu ya itu. Tapi kita mohon maaf kalaupun memakan halal gitu. Awas, memakan itu halal. Waro itu dalam bahasa agama itu kan orang yang ingin menjaga dari sesuatu yang apa yang bahasanya apa ya. Waro itu betul-betul ingin betul-betul apik begitu ya. Gitu. Sebenarnya seperti Umar Pak. Umar itu kan dari 10 pintu yang halal 9 ditinggalkan. Karena takut kepada yang haram. Padahal halal itu teh, cuma saking hati-hatinya begitu itu, ya itu. Nah, begitu dari hadis ini. Nah, dalam riwayat yang lain diterima dari jalan yang lain, wa qala Hammam an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ajidu tamratan saqitatan ala firasi. Aku mendapati ada kurma yang jatuh di kasurku. Jadi kurmanya ada di kasur Rasul. Tapi Rasul tidak makan karena tahu Rasul itu sering beliau membagikan kurma zakat itu ke orang-orang gitu. Jadi mungkin dimasukkan ke saku beliau, kemudian beliau pulang ke rumah dulu, tiba-tiba ada yang jatuh kan gitu. Nah itu. Nah karena Rasul sering membagikan, nah Rasul menganggap bahwa ini nggak jelas statusnya gitu. Maka Rasul tidak memakannya. Gitu. Ya itu. Karena Rasul juga jadi amil zakat menurut para ulama begitu. Itu ya. Jadi kalau kita mendapati sesuatu yang memang meragukan antara halal dan haramnya, maka posisi kita apa? Tinggalkan, ya gitu. Ya. Bahkan kalau untuk sesuatu yang sepele, begitu Bapak Ibu semuanya, walaupun kita boleh untuk memakannya, maka dari sikap waro adalah boleh kita tinggalkan untuk tidak memakannya. Gitu. Hadisnya cuma 1 di bab itu. Yang selanjutnya, nah ini. Bab man lam yara al-wasawis wa nahwa minasyubhat musyabbahat. Bapak semuanya, kan seringkali kalau kita sholat ada bisikan-bisikan dari setan. Bisikannya apa? Batal apa tidak batal? Nah, gitu ya. Karena biasanya perutnya apa? Ngulibak. Gitu ya. Allahu Akbar, tiba-tiba, kayak ya gitu. Nah, ini kan meragukan ente, batal apa tidak batal, gitu dalam ini. Nah, tetapi kalau kita melihat sebenarnya bisikan itu kan datang setelah yakin, betul tidak Pak? Sebelumnya wudu apa tidak kita? Wudu. Bisikan itu berarti apa? Sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Yang ragunya baru, tetapi yang dasarnya apa? Yakin. Betul tidak? Bapak yakin sudah wudu, tapi ragu apa? Ragu batal. Mana yang kuat? Yakin apa yang ragu? Yang yakin. Nah, gitu ya. Gitu. Kita ragunya ya yakin. Nah, makanya bisikan-bisikan itu tidak dianggap sesuatu yang syubhat gitu, Pak. Ya, harus yakin. Jadi al-wasawis itu bisikannya, waswasa ilai syaitan. Waswasa itu adalah bisikan. Ma yulqi syaitanu fi qalbi, yaitu.
Nah biasanya memang ini yang terkadang mengganggu, makanya seringkali kita mendapati ada orang bolak-balik ke WC, Pak. Udah Allahu Akbar, kata lagi ke WC lagi gitu, cuci lagi gitu. Kenapa? Asa ada yang keluar, ya begitu. Nah, makanya Rasulullah SAW menyampaikan, nah hadisnya, hadatsana Abu Nuaim, hadatsana Ibnu Uyainata an Zuhri, an Abad bin Tamimin an ammihi qala, sukiya ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diadukan kepada Nabi, atau ada seorang yang mengadu kepada Nabi, ya, ar-rajulu seseorang, yajidu fi sholati syai'an, yang mendapati dalam sholatnya sesuatu. Ayaqtau sholata, apakah dia harus memutuskan sholatnya begitu. Jadi ketika sudah takbiratul ihram, tiba-tiba ada bunyi atau apa begitu ya itu. Nah, bunyinya bukan beda, bunyi perut dengan bunyi buang angin kan beda, Pak. Betul tidak? Nah, itu. Nah, maksud di sini adalah mungkin suara-suara perut ya. Ayaqtau sholata, apakah harus memutuskan sholat? Qala la. Ya, jangan, kata Rasulullah. Hatta yasma atau tidak, hatta yasma sautan au yajidarihan, sampai ia mendapati atau sampai ia mendengar suara atau mendapati bau, begitu ya. Sebab suara buang angin orang itu unik, Pak. Setiap orang. Ya, beda nadanya ya. Beda itu ya. Kemudian baunya juga beda, gitu ya. Jadi personal ya, gitu ya, bersifat personal bau itu ya. Padahal yang makannya teh sama, Pak. Makan jengkol, makan putih bareng gitu, lewat gitu. Tapi pas buang angin beda ya, begitu ya itu. Dan ternyata buang angin itu bagus, Pak, katanya ya. Kalau mencium buang angin itu apa? Itu salah satu terapi katanya, Pak ya. Ya, terapi corona betul ya. Jadi kalau masih mencium berarti masih sehat ya. Indera penciumannya masih bagus. Ya begitu. Tapi ada, Pak, nggak tahu, saya lupa lagi tuh ya. Memang katanya itu ada, karena gas yang dikeluarkannya itu sebenarnya bagus, walaupun baunya memang tidak baik ya begitu. Tapi ada positifnya begitu. Baik ya itu. Makanya orang barat itu kalau ada orang kentut biasa-biasa aja. Tapi kalau ada orang yang terab, nah, mereka marah, gitu ya, gitu. Kita mati balik. Kalau yang terab teh kita seneng, gitu, gitu ya, itu. Nah, kalau ada yang kentut, justru terbalik, gitu ya itu. Baik, jadi harus dengan pasti, gitu ya itu, dengan pasti. Nah, kenapa ini tidak dianggap subhat tadi kata Ustaz juga? Karena kita sholat yakin dalam keadaan punya wudu, betul tidak? Sedangkan yang namanya batal itu adalah sesuatu yang masih ragu. Makanya dalam fikih kaidah al-aslu baqau makan ala makan. Asal itu kita melakukan ya sebelumnya kita memberlakukan hukum sebelumnya. Hukum sebelumnya apa? Yakin kita sudah wudu. Nah, gitu ya. Ya. Atau dalam kaidah yang lain dikatakan al-yaqinu la yuzalu bisyak, ya. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan hal yang ragu, begitu ya itu. Dalam riwayat yang lain dari Imam Bukhari, wa qala Ibnu Abi Hafsata an Zuhri, nah, la wudu'a illa bima wajadta riha aw sami'ta sauta. Tidak ada wudu kecuali bagi sesuatu yang kau dapati ya baunya atau engkau dengar suaranya, gitu, Pak, ya itu. Jadi tidak dianggap yang namanya was-was atau bisikan-bisikan itu sebagai sesuatu yang ragu, begitu ya itu. Baik. Kemudian, nah, haddatsani Ahmad bin Miqdam al-Ijli, haddatsana Muhammad bin Abdurrahman at-Tufawi, haddatsana Hisham bin Urwah an abihi. Ana Aisyah radhiyallahu anha, anna qauman qalu. Nah, ada orang-orang datang kepada Nabi dan mereka bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, inna qauman, ada satu kaum, ya'tuna nabil lahmi, selalu datang kepada kami membawa daging." Nah, jadi baik banget ya, Pak. Jadi zaman dulu para sahabat itu senang berbagi begitu ya gitu. Jadi kalau orang kampung kan banyak buruannya, mungkin begitu ya, banyak binatangnya, maka kalau datang ke kota teh ngebawa apa? Bawa daging gitu ya. Nah,
La nadri, kami tidak tahu ya Rasulullah, adzakarullah asmallah alaihi amla. Apakah mereka ketika menyembelihnya menyebut asma Allah atau tidak? Nah, karena kita tahu ya Allah dalam surat Al-An'am ayat 121, wala ta'kulu mimma lam yudkarismullah alaihi, kan gitu ya. Janganlah kalian memakan sesuatu yang tidak disebutkan asma Allah ketika penyembelihannya, gitu ya. Makanya dengan ayat ini ada yang mewajibkan, ada yang mensunahkan, begitu ya. Ya, itu. Baik. Nah, ini kenapa terjadi demikian? Karena gini Bapak-bapak semuanya, jadi orang-orang yang membawa daging itu adalah orang Islam sebenarnya, mah. Hanya saja mereka masuk Islamnya baru. Tidak yakin apakah mereka tahu tidak aturan nyembelih itu harus pakai bismillah gitu. Satu. Atau khawatir mereka lupa gitu ya. Nah, seperti kita, Pak. Kita nih sekarang nih beli ayam. Bapak suka lihat tuh nyembelih ayamnya pakai bismillah. Atau sudah jadi dagingnya? Sudah jadi ya, betul tidak? Nah, gitu ya. Sudah jadi ya itu. Nah, gitu ya. Nah. Kan boleh saja yang mencitnya lupa tidak pakai bismillah. Biasanya yang nyembelih itu sekali Pak nyebut bismillahnya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Set sampai selesai aja begitu ya. Nah, gitu. Mencitnya 200 Pak. Bismillahnya sekali. Secara fikih sah secara fikih Pak, karena masih dalam satu apa? Ini ya gitu. Kecuali mencit gitu ya, kemudian ngarok heula nyantai heula lah capek ya gitu ya. Nah, itu mah harus bismillah lagi gitu. Tapi kalau ini bismillahirrahmanirrahim gitu. Set terus gitu. Apalagi kalau pakai apa? Pakai listrik, Pak. Pakai listrik mah gampang banget. Bismillah ya gitu. Terus sekarang alatnya kan muter ya, gini aja terus. Gitu enak begitu ya. Nah, itu sah sebenarnya udah. Hanya saja khawatir Ustadz katanya nih pegawai nanti kecapean gitu. Kemudian sudah ngarokok ngopi gitu, dah tadi bismillah lanjutkan lah gitu ya. Ayo lanjutkan set gitu. Nah itu bagaimana? Nah tetap halal sama seperti ini. Pokoknya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya bacalah atau sebutkanlah asma Allah kemudian makan. Artinya boleh aja dimakan gitu. Ya. Karena kita yakin yang nyembelihnya siapa? Muslim. Nah, tapi ini tidak berlaku kalau di daerah yang di situ adalah mayoritasnya non-muslim. Nah, hati-hati bapak-bapak kalau bapak-bapak tugas di Bali gitu tak. Tugas di mana di Papua gitu kan gitu ya. Kemudian pas di hotel teh langsung ini teh. Kalau kita ke hotel suka nanya halal apa haram tidak? Iya kan betul tidak? Ya. Ke hotel bintang 5 di Jakarta Pak, atau bintang 4. Kita suka nanya, Pak mohon maaf, ini dagingnya halal apa tidak halal? Ini para pejabat yang suka dinas kan, kita mau percaya teman kita udah milihkan yang halal kan gitu. Nah gitu. Nah kalau kita masih belum yakin, ya karena ya udah ada yakinnya Pak, yakinnya bahwa di sini kan orang Islam semua. Kan gitu tidak? Nah, kemudian apa? Nah, yang membuat ragu itu adalah apakah mereka baca atau tidak baca kan gitu? Atau lupa. Maka bagi kita menyembelihnya pas makannya pakai bismillah. Nah, itu makanya ketika kita makan bismillahirrahmanirrahim itu sudah selesai gitu, Pak. Gitu ya itu. Maka jangan sampai lupa bismillah ketika kita memulai makan gitu itu. Jadi halal apa yang kita makan gitu ya itu. Tapi kalau di daerah yang mayoritas non muslim dan kita tidak tahu yang nyembelihnya siapa, maka apa? Maka tinggalkan Pak, jangan makan di situ. Ya, jangan makan daging. Cekapai bubur Pak. Ya, gitu bubur mie, aduh aya daging hayaman terjadi ya gitu. Ayo digoreng, aduh bisa aya babi ya gitu ya, betul tidak? Nah makanya mohon maaf, ya itu Pak yang sering kali terjadi ya. Makanya kalau hotel itu lihat ada label halal apa tidak di dapurnya itu, ya gitu ya. Sering kali kalau hotelnya baik itu ada label halalnya disebutkan di situ kan.
di tempat itunya itu ada label halal gitu. Nah kalau ada label halal sudah beres, itu mah kita boleh makan silahkan gitu. Tapi kalau tidak ada label halal harus berani bertanya Pak. Gitu. Kalau nanya misalkan, Pak tenang kami semuanya Muslim yang bekerjanya di sini. Baik terima kasih berarti. Berarti ya kalau bekerja Muslim minimal yang dipasak itu adalah apa? Nah, mereka juga punya standar, ada sama-sama kan gitu ya, gitu itu. Insya Allah itu beres gitu ya itu. Sama kalau kita beli roti di Tasik Pak, itu nggak ada label halalnya, betul tidak? Roti yang terkenal tadi Tasik, Ustaz tidak nyebutkan beli iklan. Nggak ada label halalnya, betul? Itu aneh Pak, dan Ustaz juga aneh, MUI Kota Tasik tidak bisa menekan itu teh. Pada itu teh pabrik roti teh pang ageungna Pak di Tasik teh. Ya, sukuna. Iya kan gitu ya. Ya punten. Ya itu nggak ada label halalnya coba tuh Pak Iman karena pelanggannya tuh Pak Iman seri itu pasti. Gitu ya. Betul tidak Pak Iman? Ada label halalnya tidak ada? Tidak ada Pak. Ya yang jari jemari itu teh roti jari jemari. Ya itu tidak ada label halalnya Pak. Tapi kalau kita tanya ke pegawainya gimana? Pasti jawabannya gini, tenang Pak dan udah mereka orang Islam sadayana gitu jawabannya. Oke, tapi ya betul, sepakat itu. Tapi, nah ada tapinya Pak. Kalau rotinya yang terbuat dari keju, lebih baik Bapak tidak makan. Karena kita tahu keju itu salah satu yang paling pentingnya apa? Babi. Kecuali yang ada label halalnya, itu beres Pak. Ya. Nah kan kita nggak tahu tuh keju yang dipakainya ada label halal apa tidak. Maka baiknya Bapak dari tempat itu mah tidak beli. Nah, gitu yang ada yang roti kejunya. Tapi kalau roti yang lainnya silakan. Ada roti pisang, makanya pisang ada haramnya kan? Nggak mungkin pisang mah ya gitu ya. Nah itu silakan itu Pak. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau untuk keju masuk ke ranah subuhat gitu ya. Nah, karena secara pokok keju itu apa? Bahannya ada babinya gitu ya. Kecuali yang sudah dapat label halal begitu ya. Itu Pak ya. Jadi ini dari Rasulullah SAW begitu ya itu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas hadis dari firman Allah Subhanahu wa taala wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha. Ketika mereka melihat ada perdagangan atau ada permainan infaddu ilaiha, lalu mereka pergi ke sana gitu ya. Infaddu itu dalam bahasa Arab adalah kalau bahasa Sunda apa ya? Ngaronyok gitu kan gitu ya. Jadi ada yang datang ngumpul semua ke sana kan gitu. Nah itu infaddu ilaiha. Bersegera menuju ke sana begitu ya itu. Baik. Dalam hadis hadatsana Talq bin Dhannam, hadatsana Zaidah an Husain an Salim qala hadatsani Jabir radhiyallahu anhu. Qala bainama nahnu nusalli, ketika kami sedang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Jumat, Pak. Id aqbalat minasyam, tiba-tiba datang dari Syam airun, kafilah dagang. Tahmilu ta'aman, membawa makanan. Jadi bawa gandum, sawi dan sebagainya lah begitu ya. Fatafatu ilaiha. Lalu para sahabat itu apa? Iltafatu ilaiha, berpaling. Kabur dari Jumatan, Pak. Gitu. Hatta ma baqiya ma Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak tersisa yang bersama Nabi illa itsna asyara rajulan, kecuali hanya 12 orang saja. Fanazalat wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha, gitu ya. Apabila mereka melihat jual beli atau permainan, maka mereka bersegera ke sana. Bapak-bapak semuanya, ini kemungkinan ayat ini turun sebelum larangan-larangan yang berkait dengan sholat Jumat sebelumnya, gitu ya. Jadi ketika sedang sholat Jumat, bayangkan Pak, ketika sedang sholat Jumat, pasti hening kan sholat Jumat Bapak, gitu. Nabi sedang khutbah kan nggak ada mungkin yang berbicara, betul tidak? Tiba-tiba terdengar derap kuda dan juga onta, Pak, masuk ke kota Madinah. Yang datangnya bukan 1 2, ratusan, Pak, ya, ratusan, membawa makanan.
Dan pada saat tersebut memang menurut riwayat kondisi Madinah itu sedang wa ghulaun syadid. Sedang kesulitan, ya, barang-barang sulit, kemudian musimnya musim sulit bercocok tanam dan akhirnya harga-harga naik. Nah, pada saat tersebut Dihyam bin Khalifah itu datang dari Syam dengan membawa dagangan yang sangat banyak. Dan Nabi sedang khutbah, Pak. Nah, coba kita bisa melihat di sini sisi kemanusiaan para sahabat sama aja seperti kita, Pak. Ketika mendengar ada orang bawa makanan dan kita lapar, apa yang terjadi? Nah, bubar ya. Makanya kalau pengajian ada makanan, bubar tak pengajian apa ya? Kayak sholat Jumat, Pak. Kenapa sekarang tidak ada ngasih makan siang lagi? Karena Jumatan belum selesai, jamaah sebagian sudah bubar ngejar-ngejar makanan itu ya, Pak. Gitu ya itu. Jadi pas assalamualaikum ke kanan, imam baru assalamualaikum ke kanan, Pak. Kan belum selesai itu teh. Makmum langsung ngebut, Pak, assalamualaikum gitu ya. Anak-anak di belakang ambil ya gitu ya. Padahal tadinya kita tuh ingin ya berbagi sedekah lah ya begitu, tapi memang kondisinya begitu. Jadi kita tutup. Tidak ada lagi program itu untuk sementara. Nah, itu para sahabat juga bubar sehingga yang tersisa tinggal 12 orang, bayangkan Bapak semuanya ya. Nah, makanya Allah tegur para sahabat, tidak boleh kalau sedang ibadah itu fokus ibadah, jangan mikirin yang lain. Begitu ya. Jangan mikirin yang lain. Makanya Allah mengatakan di ujungnya itu, ya, wallahu khairur raziqin. Orang ngejar-ngejar bisnis usaha, ngejar apa? Ngejar rizki. Padahal sebenarnya memberi rizki itu siapa? Bisnis apa Allah? Allah gitu, Pak. Ini pembelajaran gitu bagi kita, ya gitu. Hidup itu bukan kita makan, mohon maaf, banyak umat Islam itu sholat itu pengangguran. Sholat itu kalau bisnis lagi sepi rajin sholat, tapi bisnis ramai sholat ditinggalkan. Tapi balik, Pak. Harusnya kita itu sebenarnya nunggu sholat, bukan nunggu bisnis. Jadi bukan lagi kenapa Pak sholat lagi istirahat kerja, bukan begitu. Justru sholat itu adalah tujuan hidup kita. Sedangkan bisnis itu adalah lagi nunggu sholat gitu. Kembali. Karena apa? Karena kita ini kan ingin menjemput rezeki. Rezeki dari siapa? Dari Allah. Kul ma indallahi khairum minallahi wa minat tijarah, Allah khairur raziqin, kata Allah. Apa yang di sisi Allah itu lebih baik daripada permainan, lebih baik daripada itu, Pak. Ya. Kan ada Pak orang gara-gara nonton Persib sholat berjamaah masjid jadi saat, Pak. Untung aja sepak bolanya tidak ada, jadi maghrib pindah wae alhamdulillah Pak sekarang ya. Nah, tapi sekarang Persib bakal main deh, kita lihat. Karena mohon maaf Pak, bagi orang yang bobotoh itu kan mohon maaf ya, yang pendukung berat Persib hese itu teh Pak. Antara nonton bola dengan sholat mending mana? Nonton bola, keunda sholat mah bisa aya waktu sanes. Tekan dalilna teh Pak. Nah, gitu. Gitu. Pas diajak ya, gitu ya. Pak, ayo sholat lah. Kagok lah di imah ayeuna mah Persib main, tanggung gitu ya. Tah, enggak boleh Pak kita mah. Gitu. Nah, atau yang lain, karena kan hobi gitu. Coba Pak punten, orang yang hobinya karena sasapedahan. Dari pagi sampai sore Pak, eta ngayu sapeda gitu di leuweung deh Pak. Juga sholatnya di mana ya teh Pak? Anggaplah mereka sholat, tapi kan sholatnya nggak mungkin pas dengar adzan, hop, ya. Naon, sholat dulu. Bukan. Ada yang begitu, ada tapi dikit. Nah kebanyakan mah naon? Kagok, harudang gitu. Bukan berarti tidak boleh sesepedahan, silakan. Tapi kalau sudah kaitannya dengan Allah, nomor satu kan, gitu aja udah, gitu, Pak. Bapak mau sesepedahan dari pagi sampai pagi lagi juga, mangga. Dengan giliran adzan di masjid sholat. Bapak mau bisnis silahkan, giliran adzan datang ke mana? Ke masjid sholat, gitu aja. Ya, apalagi yang namanya bisnis. Kalau bisnis mah aduh, namun terlaku ke masjid teh data aya nu kada dilayani, betul tidak? Tapi kalau lagi rame, oh aduh, lagi sedang banyak orderan atau banyak ini wah sibuk Pak, mungkusan. Akhirnya apa ditinggal. Kita Bapak Ibu semuanya lihat aja.
Ketika kalau orang rajin hobi, ketika hobinya itu dicabut oleh Allah, tak? Lagi sesapedahan gitu, tiba-tiba mohon maaf, ujian sesapedahan mati guling pasti Pak. Cedera, betul tidak? Nah cedera itu nanti, aduh ingat tak ke Allah baru, jadi rajin deh ke masjid. Kayak sehat, kabur deh. Gitu ya itu. Bisnis juga sama Pak. Kalau bisnis lagi macet, rajin ke masjid. Lagi rame, tinggalkan deh. Nah gitu Pak, mohon maaf. Kita diambil oleh-olehnya lebih gede daripada yang dia dapatkan, maksudnya gitu. Ya betul tidak? Orang olahraga itu ingin apa? Ingin sehat. Tetapi nanti kesehatannya dicabut oleh Allah. Orang bisnis ingin apa? Ingin banyak duit. Tapi nanti duitnya dicabut oleh Allah. Gitu. Ya makanya untuk Allah itu tidak boleh sisa, tidak boleh asal. Harus menjadi pokok. Begitu. Nah, makanya para sahabat ditegur oleh Allah dengan turunnya ayat ini begitu yaitu. Karena apa? Wallahu khairur razikin. Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki, gitu aja. Bukan berarti ada pemberi rezeki lain selain Allah, bukan. Itu menunjukkan tidak ada gitu. Hanya Allah yang memberi rezeki kepada kalian deh. Gitu Bapak Ibu semuanya. Ya, itu. Jadi tenang aja kita mah. Enggak usah siun begitu. Ya. Enggak usah khawatir. Enggak usah target tidak tercapai gara-gara kita harus sholat heula karena bagian marketing misalkan gitu ya. Aduh, kumaha batu magis kamar orang masih kena di masjid jam sakieu. Enggak apa-apa. Dia ngasih rezeki sama Allah. Ya. Mending gaji punten Pak. Ada orang dapat gaji mohon maaf 20 juta, tapi ke dokter setiap bulan 25 juta. Ada gajinya 3 juta, tapi nggak pernah ke dokter, mending yang mana Pak? Mending 20 juta bari tara ke dokter. Dah kita marakus Pak ya. Kita masuk yang paling ideal itulah manusia Pak ya, betul tidak? Pasti begitu ya. Tapi dah hidup begitu teh apa? Itu mah pilihannya tidak selamanya begitu walaupun ada ya begitu ya itu. Ya itu. Karena keberkahan itu begitu Pak ya. Keberkahan itu ya karena yang kita carikan keberkahan. Ya rezeki plus keberkahan. Dan siapapun dikasih rezeki mah Pak. Orang kafir pun dikasih kan itu. Tapi keberkahan belum tentu. Apakah orang dengan berbisnis misalkan mohon maaf ya, Ustaz dengan bisnis kan mohon maaf itu bagus semuanya. Ya silakan Allah kasih itu semuanya. Tapi keberkahannya dicabut. Nah kalau keberkahan dicabut repot gitu. Dan yang membuat semuanya bermakna, semuanya bermanfaat itu kalau di dalamnya ada keberkahan. Sehat itu kalau ada keberkahan manfaat Pak. Kalau tidak berkah maksiatnya bahaya. Dan orang banyak maksiatnya ketika sehat. Betul tidak? Sok we. Orang sakit gigi emang bisa gitu maksiat Pak? Mau ngomongkan orangnya terjadi, udah sakit diem gitu kan? Orang mohon maaf kena encok gitu kan itu nggak mungkin melakukan perbuatan maksiat Pak. Hese itu teh. Justru ketika sehat orang berbuat yang tidak itu. Makanya sehat itu kita ingin dapat keberkahan dari Allah. Rizki juga ingin dapat keberkahan dari Allah. Maka dahulukan Allah itu aja udah. Begitu ya hikmahnya bagi kita ya. Nah, itu. Ya. Tapi ini mah kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan nah ini awal Bukhari ngebahas masalah jual beli gitu. Jual beli itu tanda kutip karena boleh jadi ada yang berpendapat dengan dalil ini jual beli itu tidak diperbolehkan, bukan sebenarnya bukan jual belinya yang bermasalah, tapi larinya dari kewajiban itu yang menjadi masalah. Betul tidak? Kan Rasul tidak memarahi dihanya Pak. Dan dihya mah orang musafir boleh meninggalkan Jumat? Boleh. Orang musafir bapak lagi safar gitu ya, bapak lagi safar, kemudian Ustaz kalau saya lagi safar bawa mobil bawa keluarga harus belok nggak di masjid ketika adzan Jumat? Harus belok apa tidak? Tidak Pak. Kalau bicara harus tidak, kalau boleh silakan. Kenapa? Karena yang namanya Jumatan itu kan lama, belum tentu anak istri kita di mobil gitu. Nyaman, betul tidak Pak? Nungguan gitu, queue gitu ya. Si bapak lila pisan Jumatannya. Maka dalam Islam sedang safar itu rukhsah untuk tidak Jumatan. Ya. Misalkan mohon maaf, Bapak harus naik pesawat. Kan naik pesawat masih susah. Kalau naik perahu mah gampang, ada Jumatan di perahu. Ya beda ya kalau di perahu itu biasanya ada Jumatan. Makanya kalau kita naik feri atau naik kapal laut, Pak pasti nanya dulu masjidnya di sebelah mana. Kalau jadwal sholat atau untuk Jumatan. Tapi kalau pesawat kan nggak bisa.
Atau misalkan turun di bandara misalkan. Kemudian mohon maaf, di bandara itu kan luas, masjidnya mana? Belum, dan itu juga waktunya kan bisa ketinggalan dan sebagainya. Lagi safar mas, silakan. Rukhsah tidak Jumatan, ganti dengan sholat zuhur, gitu. Ya, makanya dia hanya tidak dikecam. Kalau dia memang dia safar ketika datang itu, yang dikecam oleh Allah siapa? Mereka yang apa? Yang keluar dari sholat Jumat. Nah gitu ya itu Pak, itu ya di ayat ini mah begitu ya itu. Nah, makanya harus menjadi apa? Menjadi perhatian lah bagi kita aja begitu ya itu. Begitu ya. Jadi di sini disebutkan karena jual beli itu bagian daripada kitabul buyu, ya itu jadi jual beli. Karena memang tidak ada yang melalaikan manusia kecuali adalah tijarah, bisnis Pak. Udah. Ya. Kalau bisnis mah aduh betul ya. Makanya sebutnya bisnis. Bisnisnya apa? Sibuknya, betul tidak? Bisnis gitu ya, busy gitu dari sibuk. Padahal Bapak Ibu semuanya kan mohon maaf, bisnis itu kan sebenarnya kan banyak berisiko, betul tidak? Bisnis itu resikonya gede, untung, rugi atau BEP kan gitu ya, begitu. Makanya Bapak semuanya, kalau kita bisnis karena kita itu melakukan transaksi sesuatu yang banyak resiko, maka harusnya kita itu menyerahkannya kepada Allah yang mengelola resiko. Makanya kenapa dalam bahasa Arab rizkun bahasa Inggrisnya risk. Risk itu resiko. Betul tidak? Risk. Nah bahasa Arab rizq. Karena rizki ingin gede, resiko lebih besar. Betul tidak? Ya, nggak mungkin Pak kita ingin untung gede, resiko dikit kan nggak mungkin di bisnis itu. Semakin keuntungan besar, resiko harus semakin gede, gitu kan gitu, siap-siap, gitu kan itu ya itu. Nah, makanya Al-Quran mengisyaratkan kepada kita dalam surat ini adalah kita harus mengembalikan kepada Allah sebagai yang mengelola resiko, gitu. Jangan dikelola oleh kita. Makanya kalau bisnis itu dikelola resikonya oleh kita, stres, ya, gitu. Maka kepada Allah dulu. Ya, makanya kenapa kita umat Islam ini, Bapak semuanya ya, kita mulai dengan sholat, betul tidak? Sholat subuh tadi kita berjamaah, betul? Atau bisa sholat malam, alhamdulillah ya. Minimal sholat subuh berjamaah misalkan itu ya. Kenapa? Karena kita dari awal setor dulu sama Allah, ngadep sama Allah. Doanya juga Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, kan betul tidak? Nah itu kan tenang tuh Pak, karena kita sudah minta sama Allah yang memberikan rezeki. Tinggal kita bergerak saja kan gitu, kemana gitu. Pasti ada rezeki mah, nggak usah khawatir. Dan nggak perlu malu kalau ngejemput rezeki. Ya, kenapa? Karena kita usaha. Dan ini diperintahkan oleh Allah. Yang penting tidak boleh melalaikan kita dari kewajiban kita kepada Allah. Itu intinya mah, simple Pak. Gitu. Makanya penting sekali itu. Kalau kita memiliki teman atau memiliki saudara begitu ya yang berbisnis, jangan suka minta diskon wae Pak. Kenapa? Karena harus menghargai usahanya. Kalau ia ngasih ke kita nggak jadi masalah, itu hak dia. Tapi jangan nih atau harga dulunya, harga babaturan nih ya gitu. Enggak. Harusnya apa? Harga dia terserah dia, mau ngasih diskon enggak urusan dia. Karena kita juga harus menghargai apa yang dia usahakan. Tapi kalau dia ngasih diskon itu ya mau enggak? Ya tidak boleh kita tolak juga kan gitu ya. Puntennya nggak boleh minta harga pokok aja. Karunya kadidinya nggak boleh Pak. Kita juga menghargai kebaikan orang itu kepada kita. Jangan dilarang kan gitu ya. Nah, tapi kan kebanyakan kita pembeli suka pakai harga ilah dan harga non. Harga brand lah gitu. Harga itu enggak, insya Allah ya. Nah, gitu ya itu. Nah, itu yang diajarkan ya begitu oleh Nabi kepada kita begitu ya itu. Nah, tapi yang menjual, jualah dengan yang terbaik, membeli dengan yang terbaik. Nanti kita akan bahas di belakang. Tapi kembali ayat ini adalah menegaskan itu, bahwa jual beli adalah bagian dari kitabul buyu. Sama Allah mengingatkan, jangan sampai bisnis itu melalaikan kita dari kewajiban kepada Allah. Ya begitu ya. Jangan sampai, mohon maaf, utama Jumatan gitu Pak ya, karena Jumatan itu apa ya, penting banget begitu ya bagi kita ya gitu. Makanya Isamuddin itu mengatakan bahwa bagi pebisnis Pak, karena pebisnis itu adalah
Orang yang sibuk, Pak, ia tidak boleh tidak minimal 2 kali, Pak. Subuh, Isya, Pak. Itu di masjid. Atau subuh maghrib di masjid. Subuhnya harus di masjid, maghrib atau Isya itu harus di masjid. Kenapa? Karena kita harus memulai aktivitas itu ke Allah dan diakhirinya dengan Allah. Gitu, Pak. Jadi kenapa kita ada sholat subuh dan sholat Isya itu seperti Bapak Ibu semuanya absen di kantor. Kan kita kalau datang ke kantor apa yang dilakukan pertama kali? Ngabsen ya. Pak. Fingerprint, ya betul. Walaupun sekarang WFH ya. Tapi kalau ke kantor pasti ngabsen. Kalau Bapak ke kantor nggak ngabsen, dianggap hadir apa tidak? Oleh sistem tidak kan gitu ya. Nggak ada buktinya Bapak hadir. Tiba-tiba jam 3 pas pulang ngabsen, datang jam 3 kan dianggapnya. Betul tidak? Nah, nggak bisa, Pak. Makanya mohon maaf, yang sering tidak disadari oleh kebanyakan umat itu adalah dia hidup di alam dunia milik Allah tapi nggak pernah ngabsen kepada pemiliknya gitu. Maka sholat subuh adalah ngabsen kedatangan kita, sholat Isya adalah ngabsen kepulangan kita. Maka kita ketika sholat subuh minta yang terbaik dari Allah, ketika sholat Isya kita berdoa kepada Allah, aktivitas kita hari ini mudah-mudahan dicatatkan sebagai amal. Soalnya itu yang harus kita lakukan, Pak. Mohon maaf ya, itu ya. Itu Bapak semuanya untuk kajian kita hari ini sampai kepada bab bahwa jual beli termasuk kitabul buyu, hadis tentang sholat Jumat. Baru nanti kita akan bahas masalah jual beli secara umum ya. Ada pertanyaan Bapak? Ya. 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 Buah-buahan di area publik halal, Pak. Itu pemiliknya juga semuanya. Ya, gitu halal. Daripada mubazir. Yang tidak boleh dipupuk kunyarira, dijual gitu. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau untuk kita butuh makan boleh. Toh memang publik itu kan memang bahasa lainnya kan wakaf untuk umat. Ya, wakaf untuk umat hasilnya silahkan. Boleh begitu, itu dimakan boleh ya. Posisinya itu. Yang tidak boleh adalah membawa semuanya gitu sehingga orang tidak kebagian, yang tidak boleh gitu ya itu. Nggak boleh mengakui. Karena yang menjadi masalah adalah menjadi pokoknya adalah tanah itu milik siapa? Milik umum. Kalau dia menanam, dia hanya jadi kebaikan dia gitu aja. Tapi dia tidak boleh mengklaim bahwa itu adalah taman tanaman saya, bukan. Dan kalau tidak ada tanah, ada tanamannya enggak? Tidak ada tanahnya maksudnya. Bisa nanam enggak di situ? Tidak. Makanya yang menjadi pokoknya apa? Itu tanah milik umum, berarti apapun yang ditanam di situ milik umum sebenarnya, Mas. Cuma orang yang menanam dapat pahala. Karena apa? Karena dengan dia menanam, maka akan banyak orang yang mendapatkan manfaat. Itu makanya niatnya kalau di tempat umum mah jangan diakui itu milik kita, Pak. Nggak boleh. Ya, di masjid di sini ya gitu ya. Alhamdulillah kita banyak tanaman. Makanya di sini mah halal aja silakan, betul tidak ya? Ada jeruk, mangga ala gitu ya. Yang penting jangan kata Pak Haji pentil kene di ala gitu Pak Haji ya, betul tidak? Jangan sampai mohon maaf alit kene harus dipetikan, itu yang tidak boleh. Nah itu mah mubazir kalau begitu mah. Tapi kalau Bapak ngelihat mohon maaf pas ke masjid gitu Pak ya, kayak jeruk tuh, agung gitu, Bapak ambil boleh. Tiba-tiba emas mohon maaf udah mengincar pasal enggak ada, jangan sakit hati Mas ya. Berarti emas terlambat gitu kan itu. Karena boleh di sini mah yang buah-buahan di sini silahkan. Ya, ini mah milik umat Pak, boleh ngambil gitu ya. Tidak boleh, yang tidak boleh itu cuma satu, jangan diambil semua gitu aja. Ya gitu, sisakan untuk yang lain itu aja. Ya gitu ya tuh. Nggak perlu, kalau karena kan umum ya gitu ya itu. Umum. Apalagi tadi mohon maaf daripada mubazir, ya daripada mubazir. Yang penting gunakan seperlunya saja, manfaatkan seperlunya aja. Karena kan ini milik umum, ya itu milik umum ya itu. Ya makanya kalau Ustaz lebih sepakatnya itu, karena apa? Karena yang menanam di tanah milik umum kan bukan milik dia. Karena yang menjadi pokoknya kan tanahnya. Paling dia itu paling tadi dia mendapatkan amal soleh karena kebaikannya itu, gitu aja. Gitu ya itu. Boleh ya, itu. Tidak terkategorikan subhat. Kalau subhat mah itu Pak, tadi kan ada buah kajalan, jalan milik umum, buahnya ragrag, ya, gitu. Atau buahnya kajalan Pak. Nah ini melaknya di tanahnya tapi tangkalnya kajalan.
Betul? Nah, terus ini buahnya di jalan. Ada cek ustad genan cenah kalau ada buah, kebun buahnya ke kebun kita, maka yang ke kebun kita milik kita. Memang secara fikih begitu, Pak. Jadi kalau kita punya tangkal, kemudian tangkalnya ke tanah orang lain, maka buah yang ada di tanah orang lain itu milik siapa? Milik tetangga kita. Sebagai ganti rugi sudah terganggu dengan buah yang kita tanam, Pak. Gitu. Tapi bukan berarti seenaknya, tetap aja minta izin kan kalau nuhun mah tetap kan gitu untuk menjabat. Tapi secara hukum adalah dia milik tanah ini. Gitu ya. Nah, itu. Sama kalau masalahnya Ustaz kalau jalan gimana Ustaz? Dan bukan milik kita, jalan milik umum kan itu. Tetap aja harus minta izin kalau itu mah. Ya, udah cenah ka jalan ieu kan gitu ya buahna kabeh di ala dua gitu ya. Nah, ke jalan ini enggak. Kalau itu meminta izin. Tetap pemiliknya karena pemiliknya menanamnya di tanah di tempatnya. Di tanah milik dia. Jadi hak dia kan, betul tidak? Nah, kalau yang di tempat di taman seperti kita nih di bawah ya Mas, nanam apa aja tuh? Banyak ya, gitu ya, itu. Ya milik. Gitu. Misalkan tiba-tiba Mas melak sampu kan gitu ya, di alaan kubatur, jangan sakit hati Mas. Ya. Pak RT soalnya masalahnya di bawah Pak, nggak gegel gitu itu. Nah itu ya itu. Gitu ya. Ya itu ya itu. Begitu ya. Jadi tidak boleh mengklaim ya kalau yang menanam di tempat umum ya, di tempat umum. Baik. Ada yang lain? Satu lagi? Ya, Pak Didin. Di hari Jumat. Ustaz belum mendapatkannya. Nanti coba Ustaz cari ya hari Jumat. Tapi biasanya beginilah dalam fikih. Hari Jumat itu kan hari Sayyidul Ayyam. Ya, Sayyidul Ayyam. Nah, Sayyidul Ayyam, hari-hari terbaik untuk melakukan amal soleh. Perbanyak salawat, perbanyak sedekah gitu ya itu ya itu. Tapi nanti Ustaz lihat secara detail ya yang khusus gitu ya dan sahih ya gitu. Tapi biasanya di hari-hari yang penuh barokah memang dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh dengan dalil umum biasanya itu. Sama seperti sekarang bulan Rajab itu kan termasuk Ashurul Hurum. Maka lakukan kebaikan amal soleh, tapi tidak boleh menganggap bahwa misalkan dengan ketentuan sekian pahalanya tidak ada. Tapi kalau kita mau saum ya saum aja, saum Senin Kamis, saum Bid ya laksanakan aja. Tapi dibanding dengan bulan yang lain, memang pahalanya lebih banyak di bulan Hurum, bukan Rajab saja. Nanti berarti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram kan itu juga Ashurul Hurum, begitu itu. Itu pakai dalil umum, gitu ya itu, begitu ya itu. Kalau sedekah sih kalau lihat hadisnya setiap hari memang. Sedekah itu setiap hari gitu ya. Kalau menghususkan apa? Menghususkan untuk misalkan saya mah sedekahnya mau Jumat saja. Nah itu yang kalau menurut Ustaz itu jadi tidak boleh. Kenapa? Karena sholat malam saja kalau dikhususkan untuk malam Jumat Rasul melarang. Sholat malam. Misalkan saya mau sholat malamnya setiap malam Jumat aja. Itu tidak boleh. Tapi kalau orang pas malam Jumat bangun sholat tahajud ya boleh-boleh aja kan gitu. Tapi imam enggak, pokoknya malamnya ini mesti sholat gitu ya. Nah, khusus sholatnya setiap malam Jumat. Sekalian Ustaz atas didamel, ibad, nah tahajud. Begitu paham ya? Nah, gitu ya. Dan dalilnya Ustaz membunuh Yahudi gitu ya, gitu. Enggak, hadisnya dhaif ya Pak ya. Kemudian kita mandi, kemudian tahajud gitu ya. Itu oke lah begitu ya. Tapi kalau menghususkan saja itu tidak boleh. Tapi kalau orang sholat setiap malam Jumat juga sholat gitu ya tahajud, itu bagus. Gitu. Orang sedekah setiap hari, kemudian di hari Jumat dia sedekahnya tambah banyak, bagus. Tapi kalau setiap hari nggak pernah sedekah, tiba-tiba Jumat khusus untuk sedekah, nah ini harus ada dalil yang jelas. Dari mana itu menghususkan itu? Karena sholat malam saja yang satu Ustaz itu Rasul melarang. Jangan menghususkan hari Jumat untuk saum dan malamnya untuk sholat, kata Rasulullah. Ya. Tidak boleh orang menghususkan saum Jumat. Saum hari Jumat nggak boleh. Tapi bagi orang yang suka saum apa? Daud kemudian ketemu hari Jumat, ya boleh silakan. Gitu ya itu. Karena beranggapan itu, gitu. Kalau sholawat ya memang kalau sholawat kata Rasulullah perbanyak biasanya ya. Kalau di Jumat itu bukan menghususkan untuk sholawat di hari Jumat tapi perbanyak. Gitu. Berarti sedekah juga perbanyak begitu biasanya begitu ya gitu. Tak, bukan berarti hari yang lain juga banyak, cuma di Jumat perbanyak. Nanti kita akan cari ya Kang Pak Didin ya, insyaallah ya. Baik. Begitu Bapak-bapak semuanya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin takut khawatir nanti lupa Pak, saya ingin ini aja minta pertimbangan kalau untuk taraweh nanti apakah ibu-ibu masuk, anak-anak masuk atau bapak-bapak saja untuk taraweh nanti? Ramadan kan tinggal sebulan lagi. Dengan kondisi kita sekarang. Kenapa? Bapak-bapak aja ya. Ya, ibu-ibu dan anak-anak di rumah gitu. Jadi bapak-bapak nanti maksud Ustaz mau masih bikin edaran maksudnya gitu ke masyarakat. Anak-anak ibu-ibu di rumah. Kalau ibu-ibu di masjid khawatir anak-anak ikut. Ya, betul tidak Pak? Dan kan sab kita juga masih belum dirapatkan banget gitu ininya apa posisinya begitu ya. Karena ini kan menyangkut banyak aspek ya begitu ya itu. Maka berarti untuk sementara bapak-bapak saja dulu untuk tahun sekarang tarawih ya Pak. Anak-anak dan istri tetap di rumah ya begitu. Ya gitu. Karpet mau dipasang apa tidak dipasang? Yang kedua tuh Pak. Pak Acep sudah rada pararegel wae cenah gitunya. Baik, kalau sepakat dipasang kita pasang, begitu aja lah gitu. Jadi nanti untuk kebaikan bersama saja. Menurut Bapak mau dipasang apa tidak dipasang? Pasang ya, baik. Berarti nanti kita pasang. Menjelang Ramadan aja ya Pak ya. Sekarang mah nggak usah, nanti menjelang Ramadan kita pasang, begitu ya Insya Allah. Itu. Baik. Dua itu karena ini penting supaya tidak ini ya. Jadi kita juga karena masih khawatir walaupun alhamdulillah sekarang sudah mulai landai katanya ya. Mulai turun bukan landai ya, mulai turun. Gitu ya, tapi kan tetap kewaspadaan harus begitu ya. Dan ya mudah-mudahan Ramadan sekarang bisa lebih semarak lah ya daripada Ramadan tahun sebelumnya walaupun dengan masih dalam keterbatasan. Kita masih bersyukur Bapak-Bapak semuanya kita masih bisa berjamaah sholat pengajian begitu. Di beberapa daerah masih dilarang sampai sekarang. Artinya dibatasi dilarang itu bukan berarti tidak ada tapi dibatasi sekali begitu. Kecuali untuk di beberapa daerah di NTT bahkan dilarang Jumatan dan berjamaah kalau tidak salah ya dengan alasan Covid begitu ya. Kita alhamdulillah masih bisa melaksanakan sekarang ya insya Allah. Jadi insya Allah nanti karpet dipasang Pak dan juga taraweh untuk bapak-bapak ya itu. Mohon maaf yang bapak-bapaknya anak begitu nanti kalau memang sepakatnya bapak-bapak tolong untuk diingatkan saja agar mereka sholat di rumah. Begitu aja ya gitu. Kalau anak-anak kan belum ada kewajiban dan ya karena nanti kalau taraweh mesti banyak bapak-bapaknya itu masalahnya Pak. Ya biasanya awal-awal. Nah nanti setelah berkurang nanti kita lihat gitu ya. Jadi awal 10 bapak-bapak aja. Nanti kalau setelah itu berkurang kita lihat. Jadi boleh bawa anak-anak yang sudah paham gitu ya. Gitu. Karena kita juga betul kalau taraweh terlalu berisik itu juga agak-agak bermasalah gitu Pak ya. Kawur lah gitu ya itu. Walaupun kita juga berpikir mendidik. Ya kita mendidiknya dengan wajib. Yang wajib maka dibawa ke masjid silahkan. Tapi untuk taraweh karena itu sunnah ya berarti anak-anak di rumah saja. Begitu ya itu ya. Yang wajibnya maghribnya boleh silahkan. Tapi pas isya mungkin anak-anak di rumah. Begitu ya itu. Mungkin demikian Bapak-Bapak semuanya. Silahkan untuk menikmati kopi di sebelah sini Pak. Teh manis sebelah sini. Ya boleh silakan kalau untuk sarapan ada di sana begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.